Cek 1 2 3 tes. Cek 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya orang-orang baik di Provinsi Banten? Khususnya yang tinggal di kawasan Muncul, Serpong. Kawasan Puspitek. Dulu ya disebutnya Puspitek. Sekarang dikenal dengan sebutan kawasan Sains Teknologi B.J. Habibie yang sudah kurang lebih hampir setahun ya, banyak dinamika di kawasan tersebut, tidak lain tidak bukan berkaitan dengan akses jalan Serpong Parung ya. Jadi kita semua udah banyak disuguhi dari pelbagai platform media sosial dan pemberitaan online berkaitan dengan akses jalan Serpong Parung tersebut, seperti yang di sisi sebelah mana nih? Sebelah kanan ya. Ada online lokal ya. Nanti juga dari online nasional juga saya juga sampaikan, saya bagikan dan coba kita kasih reaksi ya, apa yang terjadi di kawasan KST B.J. Habibie. Oke, kita mulai dari online lokal dulu, tanggerangonline.id. Di sini kita bisa lihat berita yang terkini ya, di publish tanggal 13 Oktober kemarin lusa. Dan di berita ini sambil kita lihat ya, saat ini judulnya Wali Kota Tangsel turun ke jalan, Benyamin Daphni dukung warga tolak penutupan jalan Serpong Parung oleh BRIN. Nah, ini ada foto apa yang cukup ikonik ya. Coba kita buka fotonya nih. Sorry. Nah, ini kita open new tab aja fotonya. Ya. Ini fotonya ini Benyamin Daphni dan dikelilingi oleh warga sekitar ya. Jadi sepertinya Bapak ini ikut larut demo bareng-bareng warga Muncul ya. Oke, kita kembali lagi, kita mundur setahun yang lalu ya. Tepatnya sekitar di bulan April ada berita dari Tangerang Online ini, nanti kita baca ya. Nah, ini dia ya. Warga berjilid-jilid demo BRIN, akhirnya penutupan jalan dibatalkan. Nah, ini berita yang dilansir oleh tanggerangonline.id pada tanggal 23 April tahun 2024. Dengan judul warga berjilid-jilid demo BRIN, akhirnya penutupan jalan dibatalkan. Nah, ini udah hampir setahun lebih kan ya, aksi demo tersebut. Nah, bisa dibaca di tanggerangonline.id, tapi dari informasi ini kita bisa tahu bahwa sengkarut akses jalan Serpong Parung ini udah cukup lama ya. Dan kalau mau mundur lagi ke belakang ke beberapa minggu yang lalu ya, saya juga mau kasih informasi tentang statement dari Wali Kota Tangerang Selatan ya, yang pada tanggal 26 September ya, kurang lebih beberapa minggu yang lalu. Seperti ini informasinya. Ini kita close dulu ya, supaya kayak, nah ini kita tutup dulu. Nah, ini tanggal 26 September yang lalu. Ada penutupan akses jalan BRIN
Ya, memang itu jalan mereka. Sudah ada koordinasi dengan Sudah koordinasi sudah lama itu. Masyarakat sudah diberikan waktu untuk, dan BRIN sudah bikin jalan lihat di sebelahnya itu kan. Gitu ya, nah sosialisasi aja dulu. Tapi katanya penolakan dari warga masih. Saya nggak tahu, belum dapat informasi mengenai itu. Ada penutupan akses jalan BRIN. Ya, memang itu jalan mereka. Sudah ada koordinasi dengan Sudah. Oke, itu tadi potongan doorstop dari wartawan Tangerang Online.id tanggal 26 September ya, diposting di Instagram Tangerang Online.id. Nah, seperti itu ya statementnya. jalan BRIN. Ya, memang itu jalan mereka. Sudah ada koordinasi dengan Sudah koordinasi sudah lama itu. Masyarakat sudah diberikan waktu untuk, dan BRIN sudah bikin jalan lihat di sebelahnya itu kan. Gitu ya, nah sosialisasi aja dulu. Tapi katanya penolakan dari warga masih. Saya nggak tahu, belum dapat informasi mengenai itu. Oke, kita balik lagi ke berita yang terkini ya. Nah, jadi itu statement Wali Kota Tangerang Selatan pada tanggal 26 September yang lalu, dan di tanggal 13 Oktober kemarin lusa beliau ikut turun langsung demo bareng warga nih, turun ke jalan. Dan itu juga ada videonya ya, video kita buka aja di sini. Sepanjang sertifikat hak pakainya masih atas nama Provinsi Banten, jalan ini milik Provinsi Banten, berarti jalan ini milik warga masyarakat. Saya Wali Kota Tangerang Selatan dengan ini atur menyatakan bahwa ruas jalan Serpong menuju Palu adalah jalan provinsi. Selatan nomor 9 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 15 tahun 2004 yang rencana tata kelola wilayah Kota Tangerang Selatan 2011 sampai 2031 dan peraturan daerah provinsi Banten nomor 1 tahun 2023 tentang rencana tata kelola wilayah provinsi Banten nomor 2 tahun 2023 sampai 2024. 2023 nomor 2 berjanji akan mempertahankan status ruas jalan Serpong adalah jalan provinsi Banten sesuai dalam program tata ruang kota Tangerang Selatan. Minum. Sampai batuk-batuk. Nomor biru berjanji akan kembali memasang maketan logo Kota Tangerang Selatan hingga kurang atas. Nomor 4, setelah berkoordinasi dengan Provinsi Banten dan pihak terkait akan mengembalikan fungsi ruas jalan Serpong menuju Palu sebagai jalan Provinsi Banten dengan menertibkan membongkar penjagaan, pagar pembatas dan lain-lain yang dibuat oleh pihak. Ini saya katakan karena ini juga hati nurani saya. Jadi demikian ya, kita tadi udah lihat beberapa informasi yang dilansir oleh media online lokal Tangerang.Online.id, dan itu respon terkini dari Binyamin Dapni, Wali Kota Tangerang Selatan, yang sebelumnya masih belum tegas ya, dan masih menurut saya masih ragu-ragu gitu terkait keberadaan polemik
akses jalan Serpong Parung yang ditutup oleh BRIN itu, yang kabarnya diduga akan ditutup oleh BRIN. Di tanggal 26 September yang lalu statementnya masih belum tampak kelihatan ketegasannya, dan di tanggal 13 Oktober ya, setelah beberapa minggu mungkin ada pengayaan data, fakta dan sebagainya, akhirnya Wali Kota Tangerang Selatan memutuskan untuk ikut turun langsung bersama-sama warga menyampaikan aspirasinya, ikut mendukung aspirasi warga. Seperti yang kita lihat di tayangan berita ini. Oke, sekarang kita balik ke media nasional ya. Kita geser lagi. Nah ini Instagram Toit ya, tanggerangonline.id, di mana dua video tersebut yang tadi sempat saya putar itu saya unduh di sini. Ke Kompas ya. Nah, di laman kompas.com ini BRIN bantah mau tutup jalan Puspitek Tangsel ya. Nah, ini ada bantahannya yang dilansir oleh media nasional kompas.com pada tanggal 14 Oktober pada pukul 7 kurang 7 menit ya. 7 malam ya. Jadi tepatnya 18.53 waktu Indonesia Barat. Dan nanti teman-teman atau kita semua bisa baca beritanya ini secara detail, tapi saya mau baca highlight-highlight yang saya mau bagikan dan saya akan kasih catatan ya berkaitan dengan informasi dari thekompas.com. Oke, ini kita dari lead beritanya dulu. Ini ada iklan AdSense Kompas nih, wow. AdSense Kompas ini dahsyat nih. Oke, leadnya Badan Riset dan Inovasi Nasional disingkat BRIN membantah telah menutup jalan akses Tangerang Selatan atau Tangsel Bogor ya, yang melintasi kawasan Sains dan Teknologi disingkat KST B.J. Habibie. Ini namanya kalau nggak salah belum lama ya dirubah ya, setahun lah ya. Dulu saya nyebutnya Puspitek dan banyak warga sekitar juga menyebutnya kawasan Puspitek. Kepala BRIN Laksana Trihandoko mengatakan pengalihan akses jalan dilakukan untuk keamanan dan keselamatan operasional fasilitas teknologi serta nuklir yang berada di kawasan riset itu. Jadi ini di paragraf kedua setelah lead berita tersebut ya, ini Kompas menulisnya demikian. Jadi saya ulang ya, pengalihan akses jalan dilakukan untuk keamanan dan keselamatan operasional fasilitas teknologi serta nuklir yang berada di kawasan riset itu. Kepala BRIN Laksana Trihandoko mengatakan demikian. Dan di bawahnya ada kutipannya. Kita baca kutipannya. KST B.J. Habibie menjadi area yang memerlukan tingkat pengamanan tinggi, mengingat di dalamnya terdapat fasilitas nuklir, area pengembangan roket, dan propelan, serta laboratorium berstandar internasional. Ujar Laksana Trihandoko dalam keterangan yang diterima Kompas.com Selasa 14 Oktober tahun 2025. Ini terusnya ya. Jadi itu di sana itu ada fasilitas nuklir. Kalau ada fasilitas nuklir tentunya ada nuklirnya ya, ada bahan-bahan baku nuklirnya. Saya nggak tahu ada teknologi pengayaan uranium kah atau apa di dalam kompleks BRIN tersebut, sehingga memerlukan keamanan tingkat tinggi ya, yang menurut Pak Handoko nih, Pak Trihandoko, di dalamnya itu ada laboratorium berstandar internasional.
Kalau standar internasional artinya levelnya sederajat dengan laboratorium yang ada di Amerika, di Eropa, di negara Middle East, ya. Pengembangan laboratorium fasilitas nuklir misalkan di Iran, ya kan. Nah, itu high level, levelnya udah standar internasional. Tapi saya belum pernah masuk ke dalam sana, saya juga nggak tahu bentuknya seperti apa. Tapi nanti kita lihat ininya aja ya, persoalan yang jadi obrolan publik dan disorot banyak masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan Muncul. Oke, kita geser ke rilis BRIN ya. Jadi siaran pers dari BRIN juga harus saya bagikan ini biar ada perimbangan informasi yang datang dari media lokal, dari tadi diwakili oleh Tangerang Online.id. Sebenarnya nggak cuma Tangerang Online.id, online lokal tuh banyak, ada Tangsel Pos, ada banyak lah ya, dan lainnya. Tapi saya ambil biar waktunya lebih singkat ya, satu aja gitu. Dan ini dari BRIN, siaran persnya saya bukakan di laman brin.go.id ya. By the way, BRIN ini Pak Jokowi ya yang mengesahkan BRIN ini ya, lembaga ini. Zamannya Pak Jokowi. Jadi emang tanggung jawab BRIN ini ya ke presiden gitu. Yang sekarang ya tentunya tanggung jawab BRIN ini langsung ke Pak Prabowo Subianto. Oke, kita bacain ya siaran persnya. Badan Riset dan Inovasi Nasional nomor 91-HM-BKPUK-X Romawi ya /2025 dengan judul BRIN tegaskan rencana pengalihan akses jalan untuk perkuat kawasan objek vital nasional. Ini bisa dibaca di sini lengkapnya. Nanti semua link-link berita yang saya jadi konten ini akan saya drop di kolom komentar. Yang dari Tangerang Online, Instagramnya, akun Instagram, terus kompas.com dan sebagainya. Nanti saya drop di kolom komentar. Nanti kita bisa baca di sana detailnya. Saya kasih highlight di paragraf pertama. Jakarta 14 Oktober 2025, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menegaskan tidak menutup jalan akses di kawasan objek vital nasional atau disingkat OVVITNAS di kawasan sains dan teknologi B.J. Habibie Serpong, melainkan mengalihkan ke jalan baru yang sudah dibangun oleh BRIN. Pengalihan akses jalan ini bertujuan memperkuat keamanan, keselamatan, serta kelancaran operasional fasilitas teknologi dan nuklir ya. Ini ada kata yang agak-agak bikin, jujur ya kalau saya pribadi dengar kata nuklir ini kayaknya gimana gitu. Teknologi dan nuklir ya. Paragraf berikutnya, pengalihan akses jalan ini merupakan tindak lanjut dari penetapan KST B.J. Habibie sebagai objek vital nasional sesuai dengan Perpres nomor 63 tahun 2004 dan keputusan Kepala BRIN nomor 191 /1 Romawi ya /HK 2024. Dengan status tersebut, KST B.J. Habibie menjadi area yang memerlukan tingkat pengamanan tinggi mengingat di dalamnya terdapat fasilitas nuklir, area pengembangan roket dan propelan, serta laboratorium berstandar internasional. Oke, tadi ini sepertinya kutipan ini atau lansiran siaran pers ini yang juga dikutip oleh kompas.com ya. Oke, ini hampir sama, intinya ada dua ada informasi di sini, objek vital nasional, lalu ada Perpres nomor 63 tahun 2004. Oke, ini yang kita gali ya. Coba kita
verifikasi, kita coba validasi Perpres nomor 63 tahun 2004. 2004 itu apa ya? Perpres nomor 263 tahun 2004. Nah, ini dia Perpresnya. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang pengamanan objek vital nasional ya. Nanti linknya, dokumennya saya drop di kolom komentar. Jadi biar kita sama-sama cek-recek, validasi ya. Juga saya juga minta dikoreksi dibantu juga info-info terkini berkaitan dengan dokumen-dokumen yang diakui secara legal standingnya tuh dimiliki oleh BRIN, sehingga dia mengatakan bahwa akses jalan itu tidak dia tutup, dia cuma alihkan gitu. Nanti tolong dibantu ya, mungkin teman-teman atau siapapun ya yang sempat nonton siaran live streaming podcast ini. Oke, di keputusan Presiden ini tahun 2004 berarti zamannya Megawati ya kalau nggak salah. Coba kita lihat tanda tangan di bawahnya kita. Oh ya benar tuh. Presiden Republik Indonesia ditandatangan di tanggal 5 Agustus 2004 Megawati Soekarno Putri. Ya. Saya cari ya di search di sini nggak ada kata BRIN di dalam sini ya. Ini umum aja lah itu ya apa. Pasal-pasalnya juga saya baca nggak ada BRIN, cuma nggak ada kata BRIN gitu ya. Jadi ini tentang pengamanan objek vital nasional aja ini yang. Sementara saya nggak tahu nih dokumen BRIN yang keputusan Kepala BRIN nomor 191 garing 1 Romawi garing HK garing 2024 ini saya nggak tahu. Tapi saya coba cari siapa sih yang tapi ini tolong dikoreksi juga ya. Saya nggak mutlak benar juga nggak mutlak salah juga. Saya dapat informasi ini searching di internet ya, dan apa itu objek vital nasional atau OVITNAS itu ternyata ada di pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2020. Jadi objek vital nasional adalah kawasan, lokasi, bangunan, instalasi, dan atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, serta menjadi sumber kegiatan ekonomi strategis nasional. Ya, contohnya tadi ya, fasilitas nuklir, tempat riset ya, area-area sensitif, lalu ada bandara, ya, pelabuhan, bendungan, kilang minyak juga, pembangkit listrik, objek industri pertahanan ya, tempat-tempat lapangan terbang, pesawat tempur ya, itu juga masuknya objek vital nasional. Nah, kewenangannya itu kalau berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 di peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2020 juga serta ada Permenko ya, peraturan Menteri Koordinator Polhukam nih nomor 3 tahun 2022. Ternyata ada mekanismenya, guys. Jadi instansi yang berwenang menetapkan adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Ini dulu tahun 2020 belum dipecah ya. Hukumnya kan sekarang udah diturunin tuh jadi Menko sendiri. Jadi sekarang bidang Polkam ya, Politik Keamanan. Apa juga terkait dengan Menko Hukum, Pak Yusril, saya juga nggak tahu karena bidang Polkam tuh Menkonya Pak orang Padang ya, Jamari Caniago kalau nggak salah ya. Dan di pasal 2 ayat 1 di PP 64 tahun 2020 itu ditulis tuh dasarnya tuh. Penetapan objek vital nasional dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Nah, saya nggak tahu di sini yang dijadikan alasan atau siaran pers dari BRIN itu adalah Perpres nomor 63 tahun 2004
dan keputusan Kepala BRIN nomor 191 sekian-sekian ya kan. Nah, tadi kita udah cek-recek di keputusan Presiden nomor 63 tahun 2004 tuh ora ono ya, nggak ada tuh kalimat kata BRIN di sini tuh. Ini mah umum aja ya kan, apa namanya, menimbang, mengingat, ya pokoknya nanti detailnya saya serahkan ya. Nanti silakan bantu saya untuk cari gitu, dokumen yang menjadi dasar hukum bahwa objek vital nasional itu adalah kawasan KST gitu, dan BRIN berhak mengalihkan akses jalan. Kalau di sini jelas ya, dia tidak bilang ditutup ya, cuma dialihkan. Dan ini relasinya juga sama dengan berita tanggerangonline.id pada bulan April tahun 2024 ya. BRIN tidak menutup, hanya mengalihkan akses. Jadi memang sama mereka itu dipasang apa namanya, portal ya. Jadi mobil truk-truk, mobil-mobil tonase gede itu nggak bisa lewat situ. Jadi itu mobil roda 4, sedan, ya itu masih bisa lewat ya. Motor, mobil masih bisa lewat. Tapi informasi tersebut menurut tadi kalau kita lihat video dari Wali Kota Tangerang Selatan bahwa Jalan Puspitek itu ya, Jalan Serpong Parung itu adalah kewenangannya jalan provinsi ya. Jadi ada Provinsi Banten dan Provinsi Jabar karena berbatasan ya wilayah antara Kabupaten Bogor dengan Kota Tangerang Selatan, dan dua teritorial itu mengacu kepada hierarki ke atasnya adalah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Jadi ini BRIN akan mungkin ada episode berikutnya di mana BRIN dengan Provinsi Banten dan Provinsi Jabar itu diskusi ya berkaitan dengan pengalihan akses jalan. Tadi kita udah dapat poin-poin yang cukup penting. Yang pertama itu dasar hukum, landasan legal standingnya ya berkaitan dengan BRIN yang mengalihkan akses jalan yang sering dipakai mobilitas warga sekitar, terutama warga Muncul ya. Dan juga ada akses ekonomi ya, sirkulasi ekonomi ya, tidak hanya orang tapi juga barang dan jasa yang melintasi kawasan Puspitek tersebut. Kawasan KST ya, kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie. Seperti apa gambaran jalannya? Kita buka Google Maps ya kan. Di Google Maps ini udah kelihatan nih, ini arah Parung ya. Ini kalau ke arah mana sih? Ya Parung ya. Jadi kita bisa lihat di sini petanya ya. Seperti ini ya. Nah, ini. Dan ini memang di tahun ini kalau kita lihat ya. Kalau nanti Google Map ini linknya juga saya drop ya. Jadi nggak usah cari-cari makan waktu lama. Nanti tinggal diklik aja. Nah, ini kita bisa lihat ya, emang ditutup oleh portal ini. Ini tahun 2024. Gambar diambil oleh Google ya. Tahun gambar diambil Agustus 2024 oleh Google. Ini kita bisa lihat di portal ini, bisa di zoom nggak? Ini kita zoom ya, ini ada portal terus ada pengumumannya ya di sini ya, dialihkan ke kanan nih. Jadi kalau ini mau ke arah Serpong nih, mau ke arah Muncul, nah belok ke kanan sini. Nanti kalau di arah sebaliknya kita buka ya, kita slow. Ini ada petanya juga di bawahnya. Nah ya kan persis ya, ini Jalan Raya Serpong Parung. Ini akses internet saya lagi lemot berarti ini, loadingnya lama. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ini jalan lingkar BRIN ini udah mereka buat nih. Nah, ini kita susurin ya jalan lingkar BRIN berdasarkan
Google Maps. Kita nggak lewat portal yang diportal oleh BRIN, ya tingginya 2 meter ya portalnya. Jadi mobil kurang dari 2 meter bisa lewat sini. Rubicon bisa lewat. Rubicon milik bos-bos gede di Tangsel ya. Atau Land Cruiser kayaknya bisa lewat juga karena tingginya masih portalnya 2 meter. Tapi kalau mobil box ini nggak bisa lewat ya. Ini mobil box ini tingginya udah lebih dari 2 meter. Makanya dia lewat jalan lingkar luar BRIN ya, yang kita akan susurin. By the way ini ada billboard baru nih tahun kemarin nih, baru dipasang nih. Strategis nih billboard nih. Mantap ini yang punya billboard. Oke, kita lanjut ya. Kita susurin jalannya. Aduh, sorry nih kalau loadingnya agak lama. Soalnya internet broadband saya nih nggak kencang-kencang amat. Ini disebut jalan lingkar luar BRIN ya. Nah ini ada truk tuh, lihat tuh. Rodanya berapa nih? Ada 12 kali ini. Ini truk aja nggak bisa lewat ya. Ya BRIN, kalau dari berita rilis yang disampaikan oleh BRIN ya, dia nggak menutup jalan itu, dia cuma portal ya. Akses jalan roda 4 dan roda 2 tuh masih bisa lewat, tidak ditutup untuk tidak dilewati kecuali oleh karyawan BRIN misalkan gitu ya. Selama ini yang saya lihat tuh masih itu. Saya tapi nggak tahu ya apakah aksesnya memang mau ditutup, dibuat demikian steril banget gitu, kecuali orang yang punya kartu pas atau karyawan itu. Tapi informasi yang dikolektif oleh lembaga bantuan hukum oleh Suhendar itu ya, dia bilang di sana itu akses ya, ada lapangan sepak bola, ada ruang gedung komersil yang orang bisa masuk ke dalam kawasan tersebut yang disebut objek vital nasional. Jadi masyarakat umum masih bisa lewat. Jadi agak sukar gitu menyebut itu adalah kawasan yang harus steril dari orang yang tidak berkepentingan, karena di dalam itu orang bisa keluar masuk sebebas itu gitu. Oke, ini kita susurin jalan lingkar luarnya. Ini dipoto oleh Google tahun 2024 bulan Agustus. Ini nggak ada lampu penerangan. Kita bayangkan kalau emak-emak mau nganter anaknya ngaji misalnya, atau kemana gitulah, maghrib gitu, pukul 6 pukul 6 maghrib ya, atau ini gelap banget nih. Iya tuh kan, ini jalan emang kalau nggak ada lampu penerangan umumnya ya ngeri-ngeri sedap ya, takut dibegal dan sebagainya. Kita juga tahu ya apa aksi-aksi modus begal ini kerap kali juga sering muncul itu di sekitar kawasan yang sepi seperti ini gitu. Iya sepi banget ya, kita bisa lihat di sini. Oke ya, nanti link Google Maps-nya bisa saya drop di kolom komentar, bisa lihat, atau kalau penasaran sekarang aja gitu jalan ke jalan lingkar luar, naik motor, naik mobil, kita cobain. Saya juga pengen nih nanti kapan waktu mau ke daerah Gunung Sindur atau mau ke arah Bogor ya, Semplak daerah Bogor ya, saya mau lewat jalan lingkar luar BRIN seperti apa gitu, nanti saya rekam di video, nanti saya posting juga, saya upload juga. Oke, terus apa ya, jalan provinsi ya. Nah ini saya dapat ruas jalan nasional dari Bina Marga PU Go ID ya. Jadi Balai Pelaksana Jalan Nasional Banten ini jalan nasional nih. Tapi kan kalau dari statement Pak Ben itu jalan provinsi ya, provinsi Banten. Nah kalau ini jalan nasional, dan
Jalan Serpong itu nggak ada tuh. Apa namanya? Serpong Parung itu bukan jalan nasional ya, betul jalan provinsi. Tapi kita juga harus cek lagi, verifikasi, validasi. Kalau para pejabat yang memiliki kewenangan akses berkas-berkas dokumen itu kan gampang ya. Kalau saya kudu nyari-nyari dulu nih di Google. Nah ini di sini nggak ada nih. Kalau di jalan nasional ya, itu ada di sekitar Jalan Raya Serang Tangerang, Jalan Otista Tangerang, Jalan KS Tubun Tangerang, Jalan Daan Mogot Tangerang, ya. batas DKI itu jalan nasional. Ya. Kalau di Tangsel apa nih? Oh nih Ciputat, Gandaria, Banten, Gandaria, batas Depok, Tangerang, Ciputat, Bogor. Nah, tapi sana ya di Ciputat Bogor ke arah selatannya. Terus Jalan Rambutan, Ciputat, jalan nasional nih. Kalau menurut website Bina Marga PU ini nih. Ini harusnya jalan provinsi itu ada nggak sih di sini? Coba kita buka. Peta ruas jalan nasional, peta ruas jalan provinsi Banten. Peta ruas, kita cari aja ya. Jalan provinsi Banten. Kalau ada kita klik nanti ketahuan itu. Nah udah ada nih. Katanya nggak ada cok. Tempat lain berarti. Udahlah pokoknya kita amini aja statement dari Wali Kota Tangerang Selatan bahwa itu pasti beliau juga nggak mudah gitu aja kan statement bahwa kewenangan itu adalah kewenangan jalan provinsi ya. Nanti kita cari atau teman-teman ada yang ketemu taruh aja di kolom komentar ya. Ya yang kayak gini juga boleh nih. Taruh aja jadi biar kita tuh secara literasi digital tuh jadi ikut cerdas juga gitu. Termasuk saya juga jadi ikut nambah wawasan pengetahuannya dari bantuan netizen ya. Apalagi yang mau kita buka, oke kita buka ini. Oh ini mah berita yang tadi ya. Nah, ini Pak Ben nih turun ke jalan ya. Fotonya coba kita buka. Ini fotonya siapa yang moto nih keren juga nih. Secara storytelling foto ini nggak perlu baca narasi di bawahnya itu. Secara storytelling foto ini bisa menceritakan banyak hal ya. Satu foto ini bisa 1000 kata yang tersampaikan. Oke demikian ya, mungkin itu aja yang bisa saya kasih reaksi ya dari informasi-informasi yang ada saya sampaikan, saya bagikan di live streaming ini. Semoga kok hilang nih, jadi gelap kemarin. Oke ini. Semoga warga muncul, khususnya warga yang hilir mudik dan warga-warga sekitar yang terdampak akibat akses jalan yang akan dibatasi ya kalau kita lihat misalkan ya kan BRIN membatasi akses jalan tersebut ya dalam artian roda 4 mobil masih bisa lewat, sedan ya pokoknya yang di bawah 2 meter tinggi kendaraan roda 4 itu masih bisa lewat ya. Tadi kita udah lihat. Terus roda 2 juga bisa lewat. Nah itu pembatasan jalan tersebut ya. Dan kalau dari berita Tangerang-online.id itu Wali Kota Tangerang akan mendukung dan akan di belakang
warga muncul dan Pemprov Banten bila mana ini dijadikan gugatan ya, di PT UN kan oleh warga sekitar ya. Jadi ada dukungan dari Benyamin Daphne, Pemkot Tangsel untuk bersama-sama ya memperjuangkan akses jalan Serpong Parung ini. Ya bisa PT UN atau bisa class action ya. Nah itu udah, kalau itu bukan drama, episode terakhir, upaya terakhir yang akan ditempuh, dan itu akan tidak akan menimbulkan polemik berkepanjangan karena nanti ada pengadilan yang akan menguji secara yuridis dasar-dasar hukum berkaitan dengan pengalihan akses jalan tersebut. Kalau saya bilang mau tutup, ya ternyata BRIN bantah tutup ya itu kan. Mungkin pembatasan ya. Saya juga nggak tahu apakah jalan itu nantinya bakal dibuat demikian steril, dalam artian mobil roda 4 pun terbatas lewat situ, kecuali ilmuwan roket ya kan, roket scientist ya kan, karena BRIN mau bangun di 2026 tuh mau bangun fasilitas reaktor nuklir ya, atau ilmuwan fisikawan ya kan, yang punya akses ke kawasan tersebut ya. Saya juga nggak tahu ya informasinya seperti apa. Tapi yang hari ini kita bisa lihat, yang saya baca ya, BRIN tidak menutup jalan tersebut, hanya membatasi akses mobil-mobil yang tonase tinggi ya, rodanya gede-gede itu dan panjang-panjang itu dan tinggi-tinggi. Oke, demikian ya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Tolong koreksi, tolong tambahkan keterangan-keterangan di kolom komentar supaya kita makin cerdas secara literasi digital ya. Karena saya tuh takut ya kalau pemahaman kita tentang literasi digital itu minim ya, karena di era digital, budaya digital saat ini tuh kita harus hati-hati karena ada AI, ada banyak informasi yang menyesatkan dan disinformasi. Nah ini jadi pelajaran kita bersama untuk melihat informasi yang bertebaran di media sosial, di berita-berita online itu seperti yang sekarang kita lihat saat ini. Sekali lagi, mohon maaf. Selamat siang. Tolong koreksi dan semoga kita semua selalu sehat dan sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus warga muncul, Setu, Serpong dan sekitarnya. Semangat. Merdeka.